keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan murid-muridnya, tabi'ut, serta umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sekilas sebelum kita mulai kajian pagi ini, kami coba infokan sedikit profil tentang Ustadz. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Nur. Beliau lahir di Serang tanggal 3 April tahun 1988. Jadi Masya Allah masih muda ya, tapi ilmunya sudah banyak Masya Allah. Alamat saat ini tinggal di Cianjur ya Pak Ustadz. Untuk riwayat pendidikan dan lain-lain, kalau kita sampaikan semuanya itu mungkin makan waktu banyak ya, bisa 1 jam malah. Jadi saya sedikit saja untuk ringkasnya. Riwayat pendidikan, beliau mengambil pondok pesantren di daerah Banten, Jawa Timur. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan di Yaman, serta S2 di Amerika Serikat di California. Adapun disiplin ilmu yang pernah dipelajari oleh beliau itu ada beberapa, diantaranya akidah, hadis, tafsir, nahwu, fikih, usul fikih, kemudian bahasa Arab, hafiz sanad Al-Quran. Sedangkan untuk aktivitas sekarang, beliau adalah pengasuh dan pengajar di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cianjur. Kemudian mengisi beberapa kajian di berbagai majelis ilmu, Dewan Pembina Al-Bahjah Wilayah Barat, Dewan Syuro Al-Bahjah Pusat. Kemudian beliau juga sebagai Dewan Mutasyar Al-Bahjah Travel, serta Dewan Pengawas Syariah BMT Al-Bahjah. Demikian profil singkat tentang beliau. Selanjutnya, agar majelis ini menjadi lebih berkah, marilah kita awali bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian pada kesempatan kali ini kita akan segera mulai saja. Yang kita akan mulai pukul 5.30. Sekarang sudah menginjak pukul 5.34. Insya Allah akan berakhir di pukul 7 pagi. Sudah termasuk di sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya kita untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja kajian pada pagi ini. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassallallahu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ya Rabbana ilman wa fahman wa sidqan wa ikhlasan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang memuliakan dan mencintai para hadirin, para hadirat, bapak-bapak yang saleh, masya Allah, ibu-ibu yang salihah. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam kasih sayang, dalam keridhaan, dan dalam kemudahan dari segala urusan-urusan. Bapak Ibu semuanya, sebelum kami mulai, kami ingatkan bahwa ada sebuah hadis sahih yang maknanya barang siapa yang beriktikaf di masjid selepas menunaikan sholat fajar atau sholat subuh sampai matahari terbit nanti,
kemudian ditutup dengan sholat duha, ini tambahannya. Dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh dalam sempurna. Oleh karena yang kami mengimbau kepada semuanya, masing-masing untuk berniat i'tikaf, masing-masing untuk berniat i'tikaf. Karena i'tikaf itu dalam madhab jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambali, i'tikaf itu sah. Selain bulan Ramadan pun juga sah. Hanya dalam madhab Imam Malik saja yang mengatakan i'tikaf itu harus disyaratkan ketika puasa. Oleh karenanya, mari kita niatkan i'tikaf untuk madhab jumhur ulama, dan semoga nanti i'tikaf kita sampai nanti isyraq terbitnya matahari menjadikan kita semuanya mendapatkan pahala haji dan umroh penuh dan sempurna. Kemudian insya Allah sebelum kita menentukan kitab yang akan kita kaji bersama-sama, sebagai perkenalan insya Allah kita akan mencoba menghadirkan tema atau pembahasan tentang ilmu, lebih tepatnya adalah keutamaan ilmu. Seperti yang sudah kita sama-sama ketahui para bapak ibu semuanya, bahwa keutamaan ilmu itu sangat banyak sekali. Kalaupun kita berbicara dari pagi sampai malam nanti tidak selesai jika kita membahas tentang keutamaan ilmu. Tapi kita akan meringkas saja. Kita akan ambil keutamaan ilmu yang terdapat dalam kitab dan sunnah, dalam Al-Quran dan hadis. Itu pun tidak semuanya. Kita lihat waktu nanti, karena kami ingin lebih banyak berdiskusi, lebih banyak nanti membuka pertanyaan untuk mari kita sama-sama berdiskusi tentang perkara-perkara agama, perkara-perkara iman. Ilmu, keutamaan yang pertama kita ambil dari Al-Quran dan sujud kepada Nabi Allah Adam. Sujud yang dimaksud sini bukan sujud menyembah, tidak. Para ahli tafsir mengatakan sujud yang dimaksud adalah sujud tahiyyah, penghormatan. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat sujud pada Nabi Allah Adam, sujud penghormatan kepada beliau. Ini bukan serta-merta perintah datang begitu saja, tidak, tapi ada kronologinya. Kalau kita perhatikan dari ayat ke-30, Allah SWT berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah SWT berfirman, aku, bahasa katanya, kami akan simpulkan, ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Allah berkata kepada siapa? Kepada para malaikat saat itu. Apa komentar malaikat? Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, wahai Tuhan kami, apakah engkau ingin menciptakan makhluk di muka bumi yang akan menghancur, yang akan merusak dan akan menumpahkan darah? Allah, malaikat berkata seperti itu kepada Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat melanjutkan, sedangkan kami ini selalu memujimu dan selalu menyucikanmu ya Allah. Apa jawaban Gusti Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Bahasa lainnya, ada sesuatu yang kalian tidak tahu. Itu perdebatan sangat menarik para bapak, para ibu semuanya. Bagaimana ketika Allah SWT ingin menciptakan manusia, Nabi Allah Adam, malaikat itu seakan-akan sudah tahu bahwa Nabi Allah Adam ini akan merusak di muka bumi, akan menumpahkan darah.
Sehingga para ahli tafsir dalam hal ini berbeda-beda pendapat, dan kami akan sebutkan pendapat yang kuat dalam hal ini. Kalau malaikat tahu, padahal kalau tidak diberitahu oleh Allah kan nggak mungkin tahu. Dari mana kesimpulan bahwa kalau Allah menciptakan Nabi Adam berarti akan terjadi kerusakan bentuk mata? Dari mana itu? Maka jawabannya, jumhur ulama, para ahli tahqiq dari kalangan para mufassirin, bukan berarti sebelum manusia itu ada makhluk-makhluk yang merusak yang tipenya model manusia, tidak. Atau malaikat tahu perkara gaib juga tidak. Tapi yang lebih tepat, karena Allah mau memberitahu manusia itu seperti apa. Manusia yang punya akal sekaligus punya hawa nafsu. Kalau makhluk diberi hawa nafsu, maka watak dan sifatnya akan merusak dan merupakan darah. Jadi pendapat yang kuat dalam hal ini. Jadi malaikat bukan sok tahu terhadap Gusti Allah dalam hal ini, tidak. Atau melihat flashback ke belakang yang pernah terjadi juga tidak. Tapi malaikat diberitahu oleh Allah bahwa makhluk yang diciptakan itu tidak sekedar punya akal seperti malaikat, tapi juga punya hawa nafsu. Dan tabiatnya hawa nafsu egois terus. Tapi kita tidak akan membahas ini. Yang kita bahas ini seterusnya. Allah Subhanahu wa taala wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Allah Adam al-asma, nama-nama. Kullaha semuanya. Kullaha ini bertakkid, ini mempertegas nama-nama semuanya. Jadi yang diajari itu adalah bukan nama-nama. Para ahli tafsir, para salafus saleh berbeda pendapat dalam hal ini. Nama-nama apa? Imam Ibnu Abbas mengatakan baik, Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nama-nama di sini adalah nama-nama yang biasa kita kenal. Nama manusia, ini hewan, ini dan seterusnya. Al-muta'araf, jadi yang sudah biasa dikenal oleh kita, yang kita kenal saat ini. Nama-namanya berbeda-beda. Ada yang mengatakan semuanya benar-benar kecuali. Baik, ada yang mengatakan seperti itu. Yang jelas, setelah diajari oleh Allah nama-nama, apa yang Allah lakukan? Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian nama-nama ini dikemukakan di hadapan malaikat, atau sesuatu yang punya nama ini bukan di hadapan malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Kata Allah, berikan aku nama-nama, sebutkan nama-nama ini kalau kalian benar, wahai para malaikat. Benar itu para ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam Tabari, kemudian Imam As-Suyuti, Imam Ma'ani, Tafsir Jalalain, seperti sepakat bahwa kalau kalian benar dalam hal apa? Dalam klaim kalian bahwa kalian lebih tahu dalam segala sesuatu, bahwa kalian lebih tahu daripada makhluk ini yang diciptakan, bahwa kalian ini mengira bahwa yang terjadi adalah kerusakan dan pertumpahan darah saja. Kalau kalian benar, coba nama-namanya sebutkan. Ternyata apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para malaikat mengatakan subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak mungkin, mustahil punya ilmu. Illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat menafikan bahwa mereka punya ilmu. Artinya intinya bahasa simpelnya nggak tahu gimana sebenarnya. Ketika Allah meminta malaikat untuk menyebutkan nama-nama, intinya malaikat mengatakan kami tidak tahu, selesai. Kami tidak tahu. Apa kata Allah? Qala ya Adam anbi'hum bi asma'i. Wahai Adam, beritahu kepada mereka nama-nama itu. Falamma amba'u bi asma'i
ketika Nabiullah Adam menyebutkan satu persatu nama itu. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wa a'lamu ma tuktubun. Kata Allah, bukankah aku telah mengatakan aku ini tahu perkara-perkara yang gaib dan tahu apa yang kalian tidak tahu, bahkan tahu apa yang kalian sembunyikan dan kalian tampakkan, tahu semua. Itu tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah. Ya, ini rentetannya. Jadi rentetannya kami simpulkan. Lihat rentetannya. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menginginkan untuk menciptakan makhluk yaitu manusia, lebih tepat adalah Nabiullah Adam, para malaikat ini seperti tidak sepakat. Kenapa? Karena tabiat manusia, makhluk yang Allah ciptakan ini memiliki hawa nafsu yang akan merusak di muka bumi dan melupakan darah. Tapi Allah punya maksud lain. Malaikat, makhluk yang Allah ciptakan itu akan memiliki kelebihan. Lihat, kelebihannya apa? Allah ajari Nabiullah Adam nama-nama yang tidak pernah diketahui oleh malaikat sama sekali. Artinya ini, Nabiullah Adam punya ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Ini kesimpulan. Punya ilmu tidak dimiliki oleh malaikat. Setelah itu ayat yang ke-34 baru di situ. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami, kata Allah, mengatakan kepada malaikat, memerintahkan kepada malaikat, sujudlah kalian semua kepada Nabiullah Adam, kepada Adam. Nah, sujud ini ada prosesnya. Sujudnya malaikat kepada Nabiullah Adam sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau itu dikarenakan Nabiullah Adam itu punya ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Makanya lihat tafsir Imam Ibnu Katsir contohnya, ketika menjelaskan tentang ayat ini, mesti menyebutkan di situ ini ayat menjelaskan tentang keistimewaan Nabiullah Adam, yaitu berupa ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Artinya begini para bapak, para ibu semuanya, loh, malaikat sujud pada Nabiullah Adam, padahal malaikat tidak pernah punya fungsi. Makhluk suci, apa yang Allah perintahkan pasti dilaksanakan. Tapi Allah perintahkan sujud karena apa? Karena ilmunya Nabi ilmu, para penuntut ilmu itu tidak berhenti kepada Nabiullah Adam saja, tidak. Sampai para ulama menyebutkan ihtiram mutawaraf. Apa makna ihtiram mutawaraf? Penghormatan yang diwarisi. Jadi para malaikat-malaikat ini sampai detik ini itu mewarisi penghormatan kepada ahli ilmu yang dulu malaikat-malaikat terdahulu menghormati Nabiullah Adam yang memiliki ilmu. Jadi terus diwarisi. Seakan-akan malaikat-malaikat yang datang kurang apa istimewanya ilmu itu. Allah itu kan menciptakan makhluk itu 3 macam. Ada makhluk, ini makhluk hewan, ya, makhluk hidup, hayawan, makhluk hidup. Bukan hewan kita, kalau hewan kita maknanya binatang. Kalau bahasa Arab hayawan maknanya makhluk hidup. Ada yang punya akal saja, ada yang punya nafsu saja, ada yang punya akal plus punya nafsu. Yang punya akal saja nomor 1 adalah malaikat. Ini makhluk paling tinggi, jenis makhluk paling tinggi. Yang punya hawa nafsu saja adalah binatang. Dia tidak punya akal. Apa yang diinginkan jadi turuti nafsu saja. Yang kedua, yang ketiga adalah punya akal, punya nafsu. Siapa ini? Kita manusia. Yang tertinggi jenis makhluk yang nomor 1 adalah para malaikat. Malaikat hormat sama ini. Berarti sangat istimewa ilmunya, sangat mulia ilmunya, sangat mulia, sangat istimewa, sangat tinggi derajat dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung semuanya yang senang majlis ta'lim, senang ngaji, senang salawat, beruntung kita semuanya. Karena kita semuanya hakikatnya sedang dimuliakan oleh Allah. Bahkan para malaikat pun memuliakan kita. Semua lebih dari kita nggak bisa
Tapi kami masih ingat dulu waktu ngaji di Tarim Hadramaut Yaman, kami mendengar ceramah Guru Mulia Habib Said Syarif rahimahullah. Jadi beliau menceritakan tentang hadis ini. Ada dulu orang yang ingkar terhadap hadis ini. Dia Muslim tapi dia ingkar. Mana mungkin katanya malaikat menghormati orang-orang para penuntut ilmu yang ada itu. Tidak mungkin katanya. Karena dia punya pemikiran lebih mulia malaikat dibanding kita manusia. Kita orang biasa, malaikat mulia. Mana mungkin malaikat menghormati kita saat dia mengingkari. Sampai derajat ingkarnya sudah sangat parah sekali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada hamba itu. Sehingga suatu ketika ada santri lewat, para penuntut ilmu lewat, Allah bukakan hijabnya, dia melihat sosok malaikat dan pingsan saat itu juga. Saking tidak kuatnya bangun dalam keadaan gila. Ini hadis, sudah jelas hadisnya. Penghormatan terhadap para penuntut ilmu dan malaikat ini hadis, nggak bisa diingkari. Quran sudah jelas, hadisnya sudah jelas. Apa lagi kita? Nggak usah pakai akal-akalan dalam hal ini. Selesai. Kita semua sepakat kembali kepada kitab dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Catatan. Jadi selesai sudah. Kemudian ilmu yang pertama, ilmu sangat mulia, sangat istimewa, sangat spesial, tinggi derajatnya sampai para malaikat pun memuliakan para penuntut ilmu. Bukan orang alim ya, bukan orang alim. Orang alim itu ada lagi, ilmu ada lagi. Kemuliaannya spesial daripada itu. Ini penuntut ilmu, model kita ini orang awam. Ini para penuntut ilmu. Penuntut ilmu dimuliakan seperti orang biasa. Baik. Kemudian yang lain, ayat yang lain. Ilmu itu bisa dikategorikan begini: sumber keselamatan. Kalau tadi sumber kemuliaan, sekarang sumber keselamatan. Masih dari Al-Quran Al-Karim. Kenapa ilmu disebut sumber keselamatan? Ya, ilmu sumber keselamatan, baik keselamatan di dunia ataupun keselamatan di akhirat. Nggak mungkin orang selamat di dunia kalau tanpa ilmu, nggak mungkin. Bapak pengen tahu, pengen praktek, yuk praktek sama saya di sini. Tahu lampu merah, tahu ya? Kan gantian tuh merah, kuning, hijau. Ini bukan kolom ada 5, bukan. Merah, kuning, hijau, stop sampai di situ aja. Merah, kuning, hijau. Seandainya bapak tidak tahu lampu hijau, bapaknya perang, apa yang terjadi? Apa yang besok disolati? Dan yang terjadi begini, bawa rumah sakit disolati. Kan tunggu lampu hijau dulu baru jalan. Lah itu ilmu atau bukan? Ilmu keselamatan di dunia. Allah. Sama, nggak ngerti ilmu nyetir. Tiba-tiba dia nyetir jarak 1 kilo sudah. Pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Simpel saja contohnya. Ini contoh nyata yang ada di depan kita. Kita ambil contoh yang dalam Al-Quran Al-Karim. Oke, keselamatan di dunia. Dalam surat An-Naml, kisah tentang Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Masya Allah. Ini para bapak, para ibu, burung hudhud itu punya keistimewaan. Sampai dikatakan burung hudhud itu adalah muhandis apa? Semacam arsitek yang unik. Coba baca tafsir Imam Ibnu Katsir, dikisahkan di situ. Burung hudhud itu Nabi Sulaiman ini kalau butuh contoh ingin membangun bangunan di satu tempat, ingin mengetahui di dalam perut bumi ini ada air atau tidak, itu yang diminta burung hudhud. Jadi burung hudhud bisa mengetahui ada air atau tidak di situ. Betul-betul hebat burung hudhud dan cerdiknya bukan main. Kabarnya matanya itu bisa menembus sampai ada di bumi. Allah, ini burung hudhud. Jadi bapak kalau mau tanya dalam bumi ada harta karun atau tidak, tanya burung hudhud. Cuma masalahnya mau jawab nggak sama kita. Ini serius, ini burung hudhud, masya Allah.
Kita tahu kisah dalam Al-Quran Nabi Sulaiman itu punya bukan tentara-tentaranya. Kemudian melihat memperhatikan satu persatu, dan ternyata ada yang hilang. Yang hilang itu namanya burung hudhud. Wa tafaqqada tayra faqala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaib. Jadi mencari-cari, ngecek satu-satu. Jawab Pak, burung itu kan gagah ternyata bulunya. Apa itu burung yang sekarang murah dulu mahal itu? Apa namanya itu, burung cinta atau apa namanya? Lovebird. Kan warna-warni ya. Coba Bapak cabutin bulunya satu-satu, mau beli kan? Ada yang mau beli dari diantara kita, burung sudah dicabutin bulunya apa? Itu buat disembeli, buat dikonsumsi. Kalau buat hiasan walaupun bunyinya hebat, kalau nggak ada bulunya ya repot, nggak ada indahnya. Atau pilihan kedua disembelih, pilihan ketiga dimaafkan. Yang penting membawa informasi yang nyata, jelas. Datang burung hudhud, masya Allah, dalam keadaan Nabi Sulaiman marah sekali. Apa kata burung hudhud? Wajibtuka min sabatin binaba'in yaqin. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah membawa kabar pasti. Kabar pasti itulah ilmu. Kabar yang ini itu yufidul ilm dalam bahasa usul fiqhnya. Jadi kabar berita yang pasti itu menunjukkan ilmu. Apa itu? Bahwa di negeri Sabah sana ada sekelompok manusia menyembah matahari, kemudian diketuai oleh sang ratu wanita bernama Bilqis. Allah. Lihat ilmunya burung hudhud yang disampaikan kepada Nabi Sulaiman, membawa keselamatan untuk pribadi burung hudhud daripada siksaan atau disembelih, juga membawa hidayah untuk Ratu Bilqis dan kaumnya sangat. Ini ilmu. Selamat burung hudhud nggak jadi, Pak, disembelihnya nggak jadi, dicabutin bulunya nggak jadi. Karena berkahnya apa nih? Berkahnya ilmu. Ilmu itu sumber keselamatan di dunia, di dalam Quran. Juga sumber keselamatan dia karena dalam Quran. Dalam kisah apa itu Ustaz? Kisahnya Qarun. Kisahnya Qarun. Qarun itu seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, orang yang Allah uji dengan kekayaan yang sangat melimpah, super. Sultan-sultan lewat, sultan itu punya utang, Qarun punya utang. Qarun itu dikatakan perbendaharaan dan tempat nyimpan hartanya, gudangnya itu sudah nggak bisa dikira, sampai kuncinya saja. Ini dalam tafsir diceritakan, kuncinya itu Qarun itu dulu punya kunci besar-besar. Ketika dikumpulkan kunci gudang-gudangnya ini banyak nggak mungkin bisa dibawa. Dibuat lebih kecil lagi, sampai dibuat dikabarkan lebih kecil dan tipis, dan itu pun lihat setelah yang terakhir ini, ketika dikumpulkan kunci-kunci gudang perbendaharaannya, itu tidak bisa dan tidak kuat dibawa oleh orang-orang yang punya otot kekar. Itu kuncinya. Orang super kaya raya yang dia dan hartanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Sehingga kalau sekarang ada orang nyanggul tiba-tiba nemu kotak harta karun, padahal itu harta bapak moyang kita, istilah saja, karena ada kisah, mengingatkan kisah tentang karun. Jangan diingat harta karun itu yang penting. Coba orang Indonesia kalau disebut harta karun itu banyak kayaknya harta hadiah itu, bukan harta yang diadab itu, bukan. Jadi yang dilihat adalah harta karun itu berarti. Wah, senang dong, yang diingat itunya saja. Ingat prosesnya dulu gimana. Itu harta yang nggak diberkahi oleh Allah, ditenggelamkan dalam perut bumi. Masya Allah, nggak ada gunanya ternyata Qarun setelah itu. Baik, yang jelas faidah ilmu yang kedua adalah ilmu sebagai sumber keselamatan di dunia
ilmu juga sebagai sumber keselamatan di akhirat. Allah. Kalau kita perdalam lagi ya, kalau kita perdalam lagi, ilmu yang dimaksud di sini dia punya ilmu kemudian mengikuti ilmunya, bukan sekedar ilmu maknanya tahu, tidak. Kita tidak mesti orang tahu kemudian mengamalkan apa yang dia tahu, tidak. Abu Jahal itu, Pak, Abu Jahal itu musuh bebuyutan baginda Nabi. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Nabi mengatakan Fir'aunnya Musa itu lebih ringan daripada Fir'aunnya baginda Nabi. Siapa yang dimaksud? Abu Jahal. Abu Jahal ngeri, jahatnya luar biasa. Ternyata Abu Jahal itu dalam sebuah perjalanan dengan keponakan yang bernama Miswar ibn Makhramah, jadi anak daripada adik perempuan atau kakak perempuannya, saudara perempuannya sudah, namanya Miswar ibn Makhramah. Miswar ibn Makhramah pernah bertanya kepada Abu Jahal, wahai pamanku, demi Allah jujurlah, bahasa kitanya, Muhammad itu benar atau salah, jujur atau tidak? Ini tanya berdua. Kata Abu Jahal, karena kamu bertanya dengan serius bahkan sumpah, maka aku akan jawab, Muhammad itu ketika kecil tidak pernah berbohong, remaja tidak pernah berbohong, dewasa tidak pernah berbohong, sekarang pun belum pernah berbohong. Kayaknya susah amat ngomong jujur, itu susah, Pak. Gak pernah bohong. Ditanya kenapa engkau tidak mengikutinya? Karena alasan kesombongan dalam hatinya, pengen sama-sama menjadi pemimpin. Dulu katanya ada orang-orang mau haji datang sama-sama, Bani Muttalib, Bani Hashim dengan kopilahnya Abu Jahal sama-sama menyambut para tamu-tamu Allah yang mau haji saat itu, dulu sebelum syariat Islam datang. Jadi sama-sama kemuliaannya. Sekarang katanya kalau saya mengakui Muhammad sebagai nabi, terus dari kelompok kita siapa yang bisa menyainginya? Loh, dia tahu tapi tidak mau mengikuti. Maka yang dimaksud dengan ilmu sumber keselamatan, kalau kita tahu kemudian kita ikuti. Kita tahu, kita ikuti, selesai sudah. Kita tahu itu baik, kita ingkari, ini nggak benar. Kita tahu itu buruk, kita terjang juga, ya nggak benar. Nggak benar seperti itu. Tidak akan jadi sumber keselamatan. Jadi catatan ilmu menjadi sumber keselamatan ketika ilmu itu diikuti oleh kita, dijadikan pedoman oleh kita, dijadikan penuntun oleh kita. Bahwa yang namanya ngaji itu baik, sholat 5 waktu baik, tapi nggak ngikuti, ya celaka. Kita tahu yang namanya muamalah ribawiyah, riba itu adalah haram, berbahaya di dunia di akhirat, tapi kita tetap melanggar, maksa dan seterusnya, ya celaka. Maka ini kami berikan catatan sehingga tidak, maksudnya tidak sekedar mengetahui, tapi ilmu yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan. Ini maksudnya di sini. Maksudnya di sini. Baik. Ini yang kedua dari Al-Quran. Waktunya berapa menit lagi? Selesai. Berapa? Oh, 15 menit lagi. Baik. Ya, karena kalau sudah ngomong itu biasanya nggak bisa berhenti. Kami di majelis manapun itu ada peringatan ini untuk panitia nanti. Jadi misalkan 10 menit lagi 15 tahun diberi peringatan supaya temanya tercakup semuanya. Khawatir kita masuk ke pendalaman satu sisi yang lainnya nggak kena, itu juga nggak baik. Baik, kita lanjutkan. Masih dalam kita itu pengen tahu apa-apa harus berguru. Baginda Nabi tidak tahu apa-apa, tinggal nanya ke Gusti Allah, selesai. Yang ngajarin. Kita berguru belum tentu ilmunya benar. Baginda Nabi tidak mungkin salah. Kan itu hebatnya. Jadi yang paling tahu, paling berilmu ya baginda Nabi. Selesai. Awas jangan sampai terperosok kepada statement-statementnya kaum liberal ini. Nah, ini yang merendahkan baginda Nabi dengan
Oke, Nabi nggak tahu apa-apa sesuatu. Hati-hati, hati-hati. Ibarah-ibarah seperti ini bisa menyeret kita kepada ranah yang keluar dari Islam. Hati-hati. Baik, yang jelas baginda Nabi ambil kesepakatan bahwa beliau makhluk paling alim, selesai, paling berilmu. Tapi ternyata walaupun begitu, baginda Nabi itu masih diminta oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Dalam ayat di mana dikatakan, "Wa qur rabbi zidni ilma." Wahai Rasulullah, katakan, "Rabbi, ya Tuhanku, zidni, tambahkan untukku ilma." Makhluk paling alim, paling berilmu saja masih diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Saking istimewanya namanya ilmu. Apalagi model kita. Ini loh baginda Nabi, keilmuannya Masya Allah. Ilmunya ilmu laduni dari Allah semua. Dan gak ada ilmu yang salah. Ini baginda Nabi ini. Tapi pun demikian masih diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Bahkan tidak pernah baginda Nabi diperintahkan untuk meminta tambahan sesuatu selain ilmu. Nggak ada. Cari dalam Al-Quran, cari dalam hadis, nggak ada. Baginda Nabi itu hanya diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu saja. Wa qur rabbi zidni ilma. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan baginda Nabi itu setiap pagi, Pak, setiap pagi setelah subuh pagi itu punya doa khas sekali yang beliau selalu ucapkan setiap pagi, panjatkan setiap pagi. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, dalam riwayat thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba memohon kepadamu agar engkau berikan kepada hambamu ini ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang halal, yang thayyib, dan amalan yang diterima. Syahidnya di sini baginda Nabi setiap pagi meminta tambahan ilmu, bukan sekedar ilmu tapi ilmu yang bermanfaat. Para ulama mencoba menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu manfaat. Allah. Maksud ilmu ini. Nah, tapi ada yang menarik dalam hadis tadi itu, dalam doa. Warizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Lihat, mana yang didahulukan? Rezeki atau amal? Rezeki atau amal? Rezeki. Rezeki yang luas, yang halal, yang thayyib. Ini diutamakan kan daripada amal yang diterima. Ada apa? Ini keluar dari tema, tapi ini faidah istitradiyah namanya ini. Jadi keluar dari tema tapi ada penting, ini penting. Urusan dengan kehidupan kita. Apa alasan dibalik baginda Nabi meminta rezeki yang halal terlebih dahulu sebelum amalan yang diterima? Para ulama menjelaskan setelah meneliti dari banyak hadis, dari ayat-ayat Al-Quran, jadi ternyata pengaruh rezeki yang halal kepada diterimanya amal itu sangat-sangat besar. Bahkan rezeki yang halal, makanan yang halal itu syarat diterimanya amal soleh kita. Kalau kita makan makanan yang haram, jangan heran kalau nggak diterima, doa nggak dikabul, amalan tidak diterima. Ada pengaruhnya, Pak, semuanya. Jangan sampai makan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, anak kita, keluarga kita, makanan yang haram. Ingat dalam sebuah hadis, kullu lahmin nabata an aklil haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makan makanan yang haram, maka neraka lebih utama untuk daging itu. Maksudnya itu lebih tepat untuk neraka jahanam, dan akan jadi pintunya syaitan masuk. Walayadzubillah. Ini ya, baginda Nabi mengutamakan rezeki yang halal sebelum amalan diterima, karena nggak mungkin amalan diterima kalau kita makan makanan rezeki yang haram.
Sehingga ibadah itu ada dua. Ada kalanya sah tapi tidak diterima, ada kalanya sah tapi dan diterima, ada dua. Ada tidak sah otomatis tidak diterima. Lihat. Sah itu Pak, Bu, Bapak Ibu sholat rukun-rukunnya sempurna, syarat-syaratnya sempurna, kemudian perkara-perkara yang bisa membatalkannya Bapak hindari, Ibu hindari, selesai, itu sah namanya. Kaitan sah itu dengan fikih, dengan ilmu halal haram, itu sah, selesai. Tapi diterima nggak sama Allah? Ntar dulu. Kalaupun kita caranya benar menunaikannya, oh dari rukun pertama sampai terakhir benar, syaratnya sempurna, tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sholat, sah saja, sah, gitu, sah. Tapi ini ada catatan, tapi belum tentu diterima. Karena syarat diterima yang pertama harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, makanannya haram, makanannya tidak boleh makanan yang haram, pakaian tidak boleh pakaian yang haram, tempat yang digunakan untuk ibadah tidak boleh tempat yang haram, nggak boleh sama sekali. Kalau sampai ada yang seperti itu, ditolak oleh Allah. Maka dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, ada seorang Ash'ash Aghbar, kelihatannya cumpang-camping, rambutnya acak-acakan. Kenapa? Karena melakukan perjalanan yang panjang, melakukan ibadah yang begitu hebat, luar biasa. Tapi anna yustajab lahu doa, kata beliau. Bagaimana doa yang diminum juga haram, yang dipakai juga haram, enggak mungkin diterima. Ini faidah saja, faidah untuk kita semuanya. Kembali kepada keutamaan ilmu yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jika baginda Nabi orang paling berilmu, masih diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Jika baginda Nabi orang paling berilmu masih berdoa setiap pagi agar diberikan ilmu yang bermanfaat, maka itu cukup menunjukkan keistimewaan ilmu tersebut, cukup menunjukkan keagungan ilmu tersebut. Kalau seperti itu, kelihatan bagi Nabi sangat butuh kepada ilmu, bahkan diperintahkan oleh Allah. Apalagi model kita, apalagi model kita. Maka insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita coba akan hadirkan ilmu-ilmu yang hukum mempelajarinya bagi kita adalah fardu ain. Ilmu apa saja sih yang harus kita pelajari? Jangan sampai dibalik-balik, yang fardu ain enggak dipelajari, yang fardu kifayah atau sunnah dipelajari. Ya Latif, bisa nggak begitu saja? Ya nggak bisa. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas ini biar nggak keblinger kita ini jalannya. Ada ilmu bener Pak, ilmu itu nggak bisa ditinggal sama sekali sama kita. Ada ilmu bisa kita wakilkan kepada orang lain, artinya ada orang lain yang di situ cukup, sudah selesai. Ada ilmu itu kalau kita memperdalaminya ya sunnah saja. Ada sebagian kelompok senang memperdalami sesuatu yang sunnah atau ikut dalam fardu kifayah, tapi yang fardu ain dia lupa. Ini yang kami khawatirkan di sini. Makanya setiap majelis kami pokoknya mukadimahnya begini dulu, biar kita punya wawasan, biar kita mengagungkan ilmu. Nanti majelis ilmu serius dong semuanya. Serius dong. Ingat dalam sebuah hadis, fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tapi mereka semua mewariskan yang namanya ilmu. Jadi ilmu itu warisannya para nabi, sedangkan harta warisannya faraidah. Raja-raja Fir'aun diantaranya Qarun itu. Itu serius. Ilmu itu begitu, warisan para nabi. Baginda Sayyidina Abu Hurairah, suatu ketika Abu Hurairah ini pergi ke pasar. Ketika datang ke pasar, melihat orang-orang sibuk dengan perniagaannya, sibuk dengan jual beli, sibuk dengan tawar menawar, sibuk dengan transaksinya, hanya untuk mendapatkan dinar dan dirham. Abu Hurairah berkata, wahai manusia, wahai saudaraku semuanya, siapa di antara kalian yang menginginkan warisannya baginda Nabi? Semuanya mengatakan mau, pengen.
Warisan baginda Nabi, kata Abu Hurairah, sedang dibagi-bagi di masjid sana. Semua yang di pasar lari ke masjid, penuh masjidnya. Nyari apa itu? Nyari warisan baginda Nabi. Ketika sampai ke masjid, mereka hanya melihat orang-orang, sekelompok orang-orang santri lah, sedang menuntut ilmu agama, sedang baca Quran, seterusnya. Akhirnya mereka kembali marah, datang mendatangi Abu Hurairah, datang, wahai Abu Hurairah, engkau orang mulia, engkau sahabatnya baginda Nabi, kenapa engkau bohong? Kata Abu Hurairah, bohong seperti apa? Aku tidak pernah berbohong. Ma'aitu alaikum kadziban. Aku tidak pernah bohong. Terus kata orang-orang ini mengatakan, kamu bohong, di masjid itu nggak ada yang dibagi-bagi, nggak ada yang bagi-bagi dinar, nggak ada yang bagi dirham, nggak ada. Kata apa yang kalian lihat? Orang-orang pada nuntut ilmu, orang baca Al-Quran, seterusnya, itu yang ada. Kata Imam Abu Hurairah, itulah warisannya baginda Nabi. Hanya mereka semua malu, mereka semuanya nunduk, tertunduk lesu, malu. Iya ya, warisan baginda Nabi nggak dikejar sama kita, tapi warisannya Fir'aun dikejar-kejar sama kita. Sampai istilah, nggak ada Pak, istilah dalam dunia ilmu itu banting tulang tuh nggak ada. Ada nggak? Orang nuntut ilmu banting tulang disebut ada? Nggak ada. Tapi orang ngejar harta banting tulang. Peras keringat adanya di mana itu? Harta. Kepala jadi kaki jadi kepala ada di mana itu? Harta. Ih, kalau urusan dengan harta kayaknya lebay sekali. Peras keringat, banting tulang, remuk itu tulang, Pak. Kepala jadi kepala, gimana? Ini istilah kan. Tapi dalam dunia ilmu yang itu adalah warisannya baginda Nabi, ternyata kita tidak melakukan apa-apa, santai, bahkan hanya sisa waktu kita, masya Allah. Nantilah kalau ada sisa waktu barulah ngaji, masya Allah. Pas ada sisa waktu, aduh badan capek, ya sudah nanti. Sekarang kan bisa streaming, tinggal buka YouTube saja kan selesai. Ya Latif, ya Latif. Jadi memang betul-betul ilmu yang merupakan warisan bagi Nabi sekarang sudah kita kesampingkan, hanya demi warisannya Fir'aun dan warisannya Qarun. Baik, cukup insyaallah ya. Kita buka sesi tanya jawab, boleh semuanya? Saya tanya boleh. Wallahu a'lam bissawab. Masih banyak keutamaan-keutamaan ilmu yang lain dalam hadis dan seterusnya. Coba kita cukup insyaallah. Alhamdulillah, masya Allah ilmunya Ustaz. Kayaknya 1 jam kurang Ustaz. Pengennya nambah terus kalau gini. Silakan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang langsung ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, izin. Tadi disinggung sedikit ketika kita telah mencapai sesuatu, ini karena kita, ini karena saya. Gimana kiat-kiatnya ketika kita menuntut ilmu seperti ini supaya kita tidak ada rasa ujub atau tinggi hati dan mendekati syirik asghar atau syirik kecil gitu, Ustaz. Baik, jazakumullah. Ahsantum. Pertanyaan bagus sekali. Kiat-kiat menjaga hati dari riya atau dari ujub. Simpelnya kan begitu. Orang riya itu para ulama suluk, ulama tazkiyah menyebutnya dengan orang yang bodohnya super. Orang riya, orang ujub itu super bodoh, ahmak bahasa Arab, super bodoh, fi ghayatil hamaqah, buah bodohnya. Lo kenapa? Gimana sih kita bisa riya itu? Sedangkan kita itu nol. Asalnya kita tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Kemudian kita ini kalau melihat watak tabiat kita,
lihat nafsu kita, pengennya ngelakuin yang buruk-buruk saja. Kalau bukan karena pertolongan Allah, taufik Allah, nggak mungkin kita bisa melakukan kebaikan. Oleh karena sering mungkin harus mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini nol, tempatkan diri kita di posisi nol. Nol memang dulunya tidak ada, diciptakan Allah menjadi ada pun dengan serba banyak kekurangan. Yang kekurangan itu adalah keburukan dan seterusnya. Kalau tidak Allah lihat, coba perhatikan Pak Ibu, jujur, kita ini lebih banyak baiknya apa buruknya? Ya Latif, keinsafan akan mengatakan lebih banyak buruknya. Tapi lihat, sahabat kita, saudara kita melihat keburukan kita atau tidak? Tidak. Karena Allah yang tutupi. Karena Allah yang tutupi. Pak, kalau seandainya Allah tidak menutupi keburukan kita yang ada di hati kita, dibuka semuanya, orang jijik dekat sama kita. Jijik dekat sama kita. Ini bertetangga, kelihatannya akur, senyum, seterusnya. Ya silakan Pak, dalam hatinya kurang ajar nih, kan begitu. Ini tetangga ini gini amat kelakuannya, terus itu hatinya dibuka, masya Allah, jijik orang. Ya Allah, seandainya keburukan kita itu tidak ditutup oleh Allah, maka niscaya tidak ada yang mau mendekat kepada kita. Maka si Allah punya sifat sitir, maha penutup aib, yuhibbus sitr, dan menyukai, menyenangi perkara menutup aib. Ini Gusti Allah. Innallaha sitir yuhibbus sitr. Jadi kita itu kalaupun ada baiknya, satu karena Allah yang memberikan kita taufik, yang kedua karena keburukan kita yang ditutupi. Kapan kita bisa membanggakan diri? Kapan? Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita bisa beramal soleh. Lemah kita itu. Jadi kiat yang pertama kembali ke akidah bahwa kita ini nol, tidak punya apa-apa. Kemudian kembali perbanyak ingat, renungi la haula wala quwata illa billah. Ingat ini. Ingat ini. Kemudian kebodohan yang lainnya yang ada dalam diri kita, lihat. Ada nggak makhluk yang memiliki? Itu pertanyaannya secara hakiki. Ada nggak makhluk yang memiliki? Yang punya hak milik ada nggak makhluk? Nggak ada. Harta kita punya kita? Enggak, Allah yang ciptakan, Allah yang titipkan kepada kita. Baik harta, rumah semua nggak ada, semuanya titipan. Jasad kita, apa punya kita? Bukan, Allah yang ciptakan. Nyawa kita apa punya kita? Bukan, Allah yang kasih. Allah yang kasih, Allah yang beri. Lihat, jasad kita dari Allah, kesehatan kita dari Allah, harta kita dari Allah, semuanya amanat dan titipan. Allah minta untuk digunakan di jalan Allah. Dia punya Allah untuk Allah. Oh, kita kok nggak bisa? Herannya kita kok yang Allah minta itu ya haknya Allah sesungguhnya. Kalau kita diminta taat tenaga, kita taat dengan sholat contohnya, kita butuh apa sih? Oh Ustaz, dari rumah ke masjid butuh motor milik siapa sih? Milik Gusti Allah. Ustaz, dari rumah ke masjid itu kadang-kadang kita jalan kaki butuh tenaga, yang ngasih tenaga siapa sih? Ustaz, ada tenaga, ada motor, tapi kadang hati nggak mau. Ustaz, yang menggerakkan hati menjadi mau siapa sih? Gusti Allah. Semua bekal yang kita butuhkan untuk taat dan ibadah semuanya dari Allah dan milik Allah. Allah minta apa yang memang milik Allah digunakan untuk Allah. Tapi orang kita nggak bisa, kan aneh. Bodohnya luar biasa kita itu. Ya Allah. Jadi ingat, kita nol, kita nggak punya apa-apa. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta apa yang Allah miliki untuk Allah, bukan yang kita miliki untuk Allah, bukan. Jangan merasa makanya gini, di antara penyakit itu karena kita mengaku-ngaku memiliki. Ini karena kita punya ngaku-ngaku memiliki, itulah sumber adanya lihat ujub, ria apa biasanya gitu. Yang berikutnya, biasanya orang yang ujub atau ria atau apa itu adalah orang yang cinta dunia. Cinta dunia. Dunia itu mau berarti artikan harta tahta wanita. Kalau dulu kan dunia disebutnya apa sih? Harta tahta wanita. Zaman sekarang nambah satu lagi. Harta tahta wanita kuota.
Tolong kuota masukkan dalam kategori dunia itu. Loh sekarang nggak ada kuota, ada anak bakar rumah kok. Gara-gara nggak dikasih jajan untuk beli kuota, naudzubillah min dzalik. Nggak beli kuota itu istri suami istri itu bisa nggak akur sehari semalam itu kalau suami nggak kasih kuota istri. Masya Allah, rela ngutang demi kuota. Ini dunia ngeri sekali. Tapi bukan hanya ini, dunia termasuk pujian dari orang, sanjungan dari orang, minta dimuliakan dari orang, seterusnya. Ini dunia. Karena kita senang begini, maka muncul ujub, ria, takabur. Kalau nggak senang ini nggak bakalan. Ria pengen dipandang orang lain. Loh kalau kita tahu ngapain untuk ibadah? Itu kan dunia pandang orang lain. Kita untuk Allah selesai kan? Tapi yang begini inilah penyakit hati, Pak. Penyakit hati yang memang harus senantiasa kita lawan, kita bersihkan pelan-pelan gitu. Dan ilmu yang mengatur tata cara pembersihan hati ini namanya ilmu suluk atau ilmu tazkiyah atau ilmu akhlak atau belakangan disebut ilmu tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Baik, wallahu a'lam. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Bisa maju, Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa malaikat itu tunduk atau hormat kepada manusia yang berilmu atau menuntut ilmu. Pertanyaannya, apakah malaikat juga hormat pada manusia yang menuntut ilmu tapi ilmu dunia, Ustaz? Apakah cuma ilmu akhirat atau ilmu dunia juga seperti itu, Ustaz? Baik, sebetulnya ini pembahasan episode yang akan datang. Terserah mau dijawab sekarang boleh atau menunggu supaya penasaran yang akan datang boleh juga. Serah yang bertanya gimana, panitia dong, panitia. Gimana? Karena udah terlontar, mungkin ini dikasih sedikit aja bocorannya, Ustaz. Bocorannya, kisi-kisinya ya. Cluenya dikasih. Baik. Jadi gini. Ilmu itu memang dikategorikan ilmu dunia, ilmu akhirat. Ya. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu juga dikategorikan ilmu agama, ilmu umum. Tajribiyah lah kalau bahasa ilmiahnya itu. Sains. Ingat, apa sih kategori ilmu yang disebut ilmu akhirat itu syaratnya apa? Syaratnya diantaranya niatnya karena Allah ketika nuntut ilmu. Satu itu, niatnya karena Allah dan digunakan di jalan Allah. Ini ilmu akhirat, walaupun terlihat itu ilmu umum. Contoh, Bapak Ibu Masya Allah belajar ilmu kedokteran. Kan mempelajari ilmu kedokteran ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya apa? Harus ada dari umat Islam yang menjadi dokter yang mengobati umat Islam. Gak boleh ala itu menjadi beban atau bergantung kepada non muslim, gak boleh. Islam itu mengajari kemandirian. Makanya di antara ilmu fardu kifayah ada ilmu kedokteran yang sekira-kiranya harus ada dokter-dokter handal yang cukup menangani pasien-pasien muslim sehingga tidak bergantung pada non muslim. Dia ketika belajar tahu ini, saya belajar bukan karena pengen gajinya gede loh ya. Belajar karena Allah supaya bisa berbakti, mengabdi, melayani umat baginda Nabi. Ini walaupun kelihatannya ilmu umum, dia di hadapan Allah mulia. Ilmu akhirat nih. Di akhirat dia dapat pahala. Di akhirat dia dapat pahala. Nah, jadi yang tadi malaikat menghormati itu, itulah ilmu yang karena Allah, ilmu akhirat. Orang belajar ilmu fikih tapi pengen jadi marbot saja. Ini mohon maaf, marbot bukan membahas. Tapi ada orang. Kami di satu negara, kami pernah berkunjung ke satu negara. Kemudian kami bertanya-tanya, ini apa? Mereka kok nuntut ilmu, tapi kok sepertinya tidak mau isinya. Yang penting ijazahnya. Ada apa ini? Kemudian satu syekhnya di sana berkata, ya Ustaz, mereka yang seperti ini karena di negara ini ada namanya lowongan, apa sih namanya ya,
peluang untuk menjadi imam masjid, khatib masjid, jadi marbot, dan gajinya cukup besar. Nggak perlu jadi orang alim, yang penting ada ijazah dari sekolah-sekolah tertentu. Allahu Akbar. Ada belajar ilmu agama, tapi dia untuk kemaslahatan dunia. Yang ini masuknya kategori ilmu dunia, walaupun zahirnya ilmu agama. Walaupun jadi yang kategori ilmu dunia, ilmu akhirat itu ilmu yang tulus karena Allah dituntutnya dan dia digunakan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang seperti ini yang dinaungi oleh malaikat. Ada orang belajar sihir bertentangan dengan agama, dinaungi malaikat, nggak mungkin kan? Yang datang itu bukan malaikat, itu malaikat laknat yang datang itu nanti, bukan malaikat rahmat. Ya, jadi yang dimaksud adalah ilmu yang manfaat, yang mengantarkan kepada keridhaan Allah, yang dituntut dengan niat yang tulus karena Allah. Karena gitu kan, man talaba mubtagha ilman mimma yubtagha bi wajhillah lam yatlubhu illa li'arad min ad-dunya, hadis, illa li'arad min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah, hadis. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu untuk Allah, karena Allah, tapi dia tidak menuntutnya karena Allah, melainkan menginginkan dunia, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Yang gini tidak akan dinaungi malaikat. Yang seperti ini tidak akan dinaungi malaikat. Baik. Wallahu a'lam. Tadi sedikit, ini kepanjangan kan sedikit. Tapi kalau dilihat dari pertanyaan tadi dan jawaban Ustadz, kelihatannya masih belum cukup puas Ustadz. Oh, jadi perlu dilanjut di pertemuan berikutnya insya Allah. Boleh, 10 SKS nanti bisa. Baik, silakan untuk penanya selanjutnya, mungkin barangkali dari ibu-ibu, karena tadi udah yang pertama 2 dari bapak-bapak. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, keutamaan mana kita memberikan ilmu atau menuntut ilmu? Ini pertanyaan selanjutnya. Saya kan di sini tugasnya memberikan ilmu kepada anak-anak, tapi saya di sini sedang menuntut ilmu dan saya diminta ustazah atau ustadznya itu untuk istiqomah, syaratnya itu aja. Jadi baik, saya diwajibkan untuk istiqomah untuk menuntut ilmu itu gitu. Sedangkan saya di sini punya kewajiban untuk memberikan ilmu. Tapi saya kan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu mempunyai banyak juga kewajiban di rumah, kadang merasa lelah, merasa letih gitu. Kewajiban mana yang saya harus utamakan? Saya menuntut ilmu, memberikan ilmu, atau yang lainnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sebetulnya berkaitan dengan pembahasan yang akan datang. Cuman kisi-kisinya, clue-nya boleh diberitahu. Jadi kalau begini, nuntut ilmu adalah kewajiban, mengajarkan ilmu juga adalah kewajiban. Kita punya kewajiban sholat, punya kewajiban puasa. Boleh milih salah satu atau dua-duanya harus lakukan. Dua-duanya harus dilakukan, tinggal atur waktu saja. Kami ngajar di banyak tempat, kami ngajar, tapi kami masih belajar. Bahkan kita itu sampai yaumil qiyamah, sampai meninggal tetap statusnya sebagai santri. Dengan terus menuntut ilmu, sehingga para ulama menyederhanakan makna ini dalam sebuah istilah, utlubil ilma minal mahdi ilal lahd. Ini bukan kalam baginda Nabi, bukan hadis. Bukan hadis, tapi ini kalam para ulama. Tuntutlah ilmu dari buayan, ayunan masih kita masih kecil sampai nanti wafat, sampai kita. Jadi ini nggak berhenti. Cuman ilmu itu kan wajib diamalkan, dan diantara pengamalan ilmu adalah dengan cara mengajarkannya. Jadi jangan salah ya, orang yang mengajarkan ilmu itu hakikatnya sedang mengamalkan ilmunya. Karena mengajarkan termasuk bagian dari mengamalkan, gitu. Termasuk bagian dari mengamalkan. Nah ini kami ingin cerita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni.
Ini hadis ini kalau kita renungkan kita takut untuk diam. Maksudnya diam itu bagaimana? Yang punya ilmu nggak bisa diam, nggak bisa nyimpan ilmunya, nggak bisa. Jadi dulu baginda Nabi itu suatu ketika keluar kepada para sahabatnya, kemudian khutbahnya itu nggak biasanya, menyeramkan sekali. Bahasa baginda Nabi, ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum wa la yu'allimuna wa la yufaqihunahum. Apa bahasa kitanya gini, kenapa ada satu kaum tidak mengajarkan, tidak memintarkan tetangganya, tidak mengajarkan tetangganya, tidak juga membuat mereka faham akan ilmu agama. Kenapa, kata baginda Nabi? Kemudian baginda Nabi mengatakan, wa ma balu aqwamin, dan kenapa juga ada satu kaum la yata'allamun, enggak belajar kepada tetangganya, kemudian enggak mengajar, enggak menuntut ilmu pada tetangganya, enggak mencoba untuk memahami agama dari tetangganya. Kenapa? Kata baginda Nabi, demi Allah, kata baginda Nabi, demi Allah, kalau tidak mengajarkan kepada tetangganya ilmu, tidak memintarkan, tidak memahamkan tetangganya, atau tetangganya tidak belajar kepada mereka, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau bernafil ilmu agama, lau ajilannahum bil uqubati fi darid dunya, aku akan percepat hukuman di dunia sebelum di akhirat. Hadis riwayat Imam Darqutni. Jadi Pak, kita itu lihat, kalau kita nggak ngerti ya belajar, kalau kita ngerti ya ajarkan. Jangan diam. Apalagi di zaman yang banyak fitnah sekarang. Islam itu sekarang jadi sasaran dari segala penjuru. Dilemahkan dari berbagai macam sisi, akidahnya dilemahkan, syariat fikihnya dilemahkan, ilmu hatinya dilemahkan. Islam, musuh kita banyak, misionaris, orientalis, liberalis dan seterusnya, musuh kita banyak. Terus kita nih ribut loh, antar Islam gara-gara nggak kunut ribut. Padahal itu bukan perkara wajib. Imam Syafi'i yang nggak kunut sah kok sholatnya. Yang kunut itu tetap sah. Tapi ribut gara-gara yang seperti itu, karena pemahaman sebagian orang yang salah dalam memahami. Padahal kita punya musuh banyak di luar sana. Ayo belajar dan ayo mengajar. Maksud kami gini, kita punya kewajiban belajar. Kalau kita tidak tahu, ketika tahu kita punya kewajiban mengajarkan. Tapi jangan ajarkan kecuali yang kita tahu. Jangan offset. Yang nggak tahu belajar 1-2 hadis, ya udah itu yang diajarkan boleh. Kita tahunya 1-2 hukum, ajarkan boleh. Nggak ada masalah. Nggak nunggu jadi ustadz dulu, harus lulusan mana dulu, enggak. Bab mengajarkan, cuman tahu diri. Kalau memang belum mampu lebih dari yang kita tahu, jangan sok tahu. Selesai itu saja kaidahnya. Kaidah menyampaikan itu. Kaidah menyampaikan seperti itu. Jadi mari kita belajar apa yang tidak kita ketahui, dan apa yang sudah kita ketahui kita ajarkan. Makanya para guru-guru mulia mengamanatkan begini, minimal Pak Bu, kalau kita ngerti Fatihah contohnya, ajarkan Fatihah ke anak kita. Anak kita tuh belajar Fatihahnya ke kita deh. Jangan diwakilkan ke orang lain. Bayangkan sehari semalam dia baca Fatihah berapa kali dalam sholat. Pahalanya ngalir ke siapa itu? Ke kita yang ngajari. Ke orang tuanya kita yang Ustaz saya nggak bisa. Oke, sewa guru ngaji. Datangkan guru ngaji. Ini Masya Allah di beberapa tempat udah nggak bisa ngajarkan, dititipkan ke orang, nggak ada jeripaya, nggak ada usaha sama sekali. Guru ngajinya nggak diperdulikan, madrasahnya nggak diperdulikan. Pengen anaknya alim ulama, hebat luar biasa. Ini orang tua luar biasa. Kalau begini rusak umat kalau begini. Ya, Masya Allah. Insya Allah Ibu jadi belajar dan mengajar itu adalah kewajiban yang kita lakukan bersamaan. Tinggal diatur porsinya dan dilihat sisi yang lebih manfaat yang mana. Jadi kita juga nggak bisa terus-terusan belajar, ngajarkannya nggak ada, yang ada waktunya lah. Ibu sudah ngajari anak-anak, lanjutkan, jangan diputus. Waktu ngajar tidak usah dipakai waktu belajar. Itu karena itu ibu sudah mengamalkan ilmu. Sama kayak begini Pak Bu,
Ibu kita di rumah butuh pertolongan kita, bantuan kita. Ibu kita di rumah. Kita mau hadir majelis ta'lim. Mana yang diutamakan? Ibu dong, karena itu kan praktek ilmu. Itu buah. Kalau hadir majelis ta'lim ini ngambil bekalnya untuk dipraktekkan. Jadi utamakan mengamalkannya. Baik, Allah a'lam. Bismillah, bismillah. Masih ada sedikit waktu lagi, mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Kita kan diwajibkan mencari ilmu dan berbagi ilmu Pak Ustadz ya. Apalagi sekarang tuh mungkin lagi trennya berbagi ilmu itu di medsos. Nah mungkin tanpa kita sadari kita berbagi ilmu tuh via status WA. Iya. Ikhlas lillahi ta'ala, semoga bermanfaat. Tapi pertanyaannya, di situ kita kadang tuh timbul rasa penasaran berapa orang melihat status kita. Apakah ini riya Ustadz? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Riya itu apa sih? Jadi riya itu al-amalu awit tarku di ghairillah, mengamalkan sesuatu atau meninggalkan amalan sesuatu bukan karena Allah. Itu riya. Itu hanya ada di hati, babnya bab hati. Dan ingat, ilmu ikhlas, ilmu riya itu bukan untuk mengukur orang lain catatannya. Kita itu tidak pernah tahu hatinya orang lain, sehingga jangan ukur orang lain riya atau ma'na. Husnudzon dia, husnudzon dia ikhlas, ini orang lain. Kalau diri sendiri kita lebih tahu. Ketika posting itu karena apa? Oh, ini karena Allah berbagi ilmu, berarti ikhlas dong. Ketika ngelihat status untuk apa? Ada berapa nih yang ngelihat nih? Ada 130, 1000, berapa ini? Itu karena apa? Kenapa kita melihat itu? Kalau melihat kok karena supaya banyak yang ini dia bangga diri, berarti itu ujub. Yang tadi ikhlas iya, sekarang sudah berubah. Makanya keikhlasan perlu dijaga. Niat perlu diperbaharui itu Pak Bu. Hati kita itu berbolak-balik. Hati berbolak-balik. Maka ketika sudah ikhlas, sudah jaga. Kalau nggak dijaga akan berubah gitu. Awalnya ikhlas, 10 menit ikhlas, nge-share. Setelah itu melihat orang komen apa dan seterusnya diperdulikan. Supaya apa? Bangga diri dan seterusnya. Ujub itu. Berubah hati kalau seperti itu nanti. Yang tahu siapa? Diri kita. Karena keikhlasan itu untuk mengukur diri sendiri, bukan menilai orang lain. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak itu begitu Pak. Ujub, riya apa, bukan menilai orang lain, untuk nilai diri sendiri. Ada orang sedekah infak ditulis namanya seperti alaihim, katanya yang gede begitu. Enggak apa. Nah yang disebutkan apa orang enggak ikhlas? Belum tentu. Belum tentu. Al-Imam Abu Hasan Syadzili itu pernah ditanya, lebih baik menyembunyikan amal atau lebih baik menampakkan amal? Maka jawabannya, karena zaman ini zaman kerusakan yang merajalela, kemaksiatan ditampakkan di mana-mana, maka amalan juga harus ditampakkan. Jangan sampai maksiat syiarnya lebih gede daripada taat, daripada ibadah. Tampakkan, tapi niatnya yang benar, bukan tampakkan supaya disanjung orang, bukan tampakkan supaya bisa membanggakan diri, bukan tampakkan supaya viral dan seterusnya, bukan. Ya, jadi kita tidak bisa menghukumi orang karena dia menampakkan amalan, nggak bisa. Kita juga nggak bisa menghukumi orang karena dia menyembunyikan amalan. Seperti kisah ibu-ibu dulu. Jadi pas hadir majlis taklim, ibu-ibu ini ngantuk begitu. Ditegur sama yang lain, Bu kenapa ngantuk Bu? Iya, Masya Allah ngantuk. Ya biasalah, semalam. Dia nggak nyebutin semalam apa, tapi
maksudnya paham, semalam itu habis tahajudan, maksudnya begitu. Semalam khusyuk jadi susah tidur. Bahasanya kayak curhat, tapi sebetulnya membuka amalan sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ginilah, menyembunyikan amalan belum tentu lebih baik dari menampakkan amalan. Ukurannya adalah beramal kita untuk siapa. Walaupun betul menampakkan amalan itu lebih berat daripada menyembunyikannya, itu betul. Tapi belum tentu tidak ikhlas. Baik, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz, sepertinya waktunya udah cukup, silakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana biha abwaab ridha wa taysir wa tughliqu biha abwaab asy-syarri wa at-ta'sir. Anta maulana fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثنا ولا تؤثر علينا انك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, pandang kami semua ya Allah yang hadir di tempat ini ya Allah dengan pandangan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Pandang pula orang tua kami, terutama mereka yang telah mendahului kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang dan cintamu. Pandang pula anak-anak kami ya Allah. Pandang pula anak-anak kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami dengan pandangan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Jangan biarkan kami keluar dari majelis mulia ini kecuali sudah Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami semua ya Allah. Bimbing kami ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari jalan yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah, yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah. Yang sempit rezeki di antara kami ya Allah. Yang sempit rezeki di antara kami, lapangkan rezekinya dengan rezeki yang halal penuh berkah. Ya Allah, yang sedang dalam kesulitan di antara kami, angkat kesulitan dan gantikan dengan kemudahan-kemudahan darimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, jika ada di antara kami anak yang durhaka terhadap orang tuanya ya Allah, maka berikan anak tersebut kesadaran dan ampuni dosa-dosanya. Mudahkan untuknya berbakti pada orang tua. Jika ada di antara kami ya Allah orang tua yang tidak memberikan hak-haknya kepada anaknya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Mudahkan orang tua tersebut untuk bisa mengemban amanat mendidik anak-anaknya, memberikan hak-haknya kepada anak-anaknya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, jika ada di antara kami suami yang tidak memberikan hak-hak pada istrinya ya Allah, ampuni dosa-dosanya, mudahkan jalannya menuju keridhaan-Mu ya Allah. Jika ada di antara kami seorang istri durhaka kepada suami ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Angkat dia dari kedurhakaan tersebut ya Allah, mudahkan untuk taat, untuk mengabdi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan, sehat-sehatul afiyah, sehat-sehatul afiyah, sehat-sehatul afiyah, dan wafatkan kami semua ya Allah setelah panjang umur ya Allah, setelah panjang umur ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, selamat dari fitnah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, saat Engkau mencabut nyawa kami, detik-detik terakhir kami ada di dunia ini, kami mohon ya Rabb, kami mohon ya Rabb, kami mohon ya Rabb, detik itu, saat itu ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lidah dan hati kami ya Allah.